Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, semua manusia ingin hidup gembira. Orang yang merasa gembira akan terpancar dari raut wajah yang penuh senyum dan tawa. Namun kadar kegembiraan itu tidak sama, sebab kegembiraan yang dirasakan oleh manusia dipengaruhi oleh berbagai hal. Ada kegembiraan yang dirasakan manusia lewat perjuangan dan pengorbanan. Misalnya, seorang siswa yang mendapat nilai bagus atau lulus ujian, atau seorang petani yang gembira melihat hasil panen yang berlimpah. Seorang ibu yang merasa gembira setelah melahirkan anaknya. Di samping itu, ada kegembiraan yang diterima oleh manusia sebagai hadiah atau tanda kasih. Kegembiraan ini biasanya tanpa usaha. Misalnya, seorang anak kecil yang gembira setelah dibelikan mainan atau sepatu baru oleh orang tuanya. Atau seseorang yang merasa gembira karena menerima kado atau hadiah pada waktu merayakan hari ulang tahunnya. Saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan yang dirasakan oleh manusia ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat kekal abadi. Kegembiraan yang berasal dari dunia biasanya bersifat sementara, akan menjadi duka cita tatkala kehilangan kegembiraan, karena harta kekayaan bisa habis. Harta kekayaan bisa dicuri orang, hilang atau musnah. Sedangkan kegembiraan yang berasal dari Tuhan tidak bisa dicuri atau dirampas oleh orang lain. Kegembiraan yang datang dari Tuhan terletak di dalam hati manusia. Hal ini yang ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Yohanes hari ini. Demikian jugalah kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah sumber kegembiraan sejati. Hanya Yesus yang bisa memberikan kegembiraan yang bertahan lama. Kegembiraan yang kita terima dari Yesus tidak dapat diambil ataupun dirampas oleh manusia.
Kita bisa kehilangan harta benda yang dapat membuat kita sedih dan berduka. Tetapi bila kita memiliki Yesus, maka kita tidak akan kehilangan kegembiraan. Oleh karena itu, ketika Yesus hendak pergi kembali kepada Bapanya di surga, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid-Nya. Memang para murid pasti akan bersedih saat mereka ditinggalkan oleh Yesus. Namun, kesedihan para murid tidak bertahan lama. Pada saat Yesus sudah berada di surga, karena Yesus akan mengutus Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas janji-Mu yang akan menyertai kami selalu. Kuatkanlah hati kami agar selalu percaya akan janji-janji-Mu yang penuh sukacita abadi. Kami hantarkan doa ini kepadamu, Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.